Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021 yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya Rubiati SPDI, mahasiswa dari LPTK IAIN Bukit Tinggi dengan NIM 21121 397. Saya mengajar di MTS Al-Hidayah Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua dengan tema zakat di kelas 8A MTS Al-Hidayah Sukamaju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, silakan untuk ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Ista'id bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, baik. Semangat pagi? Pagi, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini dilanjutkan,
Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Clara. Apa keterangannya? Sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Clara lekas sehat dan bisa bergabung dengan kita dan belajar bersama kita lagi. Amin. Allahumma. Amin. Ibu akan mengecek kondisi kelas. Itu di barisan Rani kurang lurus, diluruskan. Yang belakang luruskan. Di bawah Rani masih ada sampah, diambil. Di bawah Nadine masih ada sampah, diambil, dibuang di tong sampah. Siapa kalian? Kami santri MTS Al-Hidayah Kelentang Singgingi. Siapkah untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Insya Allah kami siap. Kami bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes! Alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, apa yang dilakukan kaum muslimin menjelang Hari Raya Idul Fitri? Apa? Takbiran? Apa? Membayar zakat. Itulah yang dilakukan kaum muslimin menjelang Hari Raya Idul Fitri setelah melaksanakan puasa sebulan penuh. Lalu, apa yang dibayarkan dalam zakat itu? Makanan pokok. Contohnya? Beras, jagung. Kemudian, berapa takarannya yang dibayarkan? 2,5 kilogram. Minggu lalu kita telah membahas tentang apa? Coba Febriani? Sujud syukur, Bu. Ya, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena mendapat kenikmatan dan kemudahan di dalam hidupnya. Ya, itu pengertian dari sujud syukur. Selanjutnya, Nadine? Sujud tilawah, Bu. Masih ingatkah apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan ketika mendengar orang membaca ayat sajadah. Ya, benar. Selanjutnya lagi? Vicky? Sujud sahwi, Bu. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang lupa akan bilangan sholat dan dilakukan setelah membaca tasyahud akhir diakhiri oleh salam. Iya. Ya, benar. Minggu kemarin kita telah membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pelajaran pagi hari ini, KD kita adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat dan di keterampilan menyajikan ketentuan zakat. Selanjutnya, indikator capaian kompetensi. Menguraikan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Menganalisis pelaksanaan zakat mal. Menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Dan selanjutnya, mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menguraikan ketentuan zakat, pengertian zakat, dan macam-macam zakat dengan benar. Selanjutnya, mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Mampu menganalisis pelaksanaan zakat dengan benar. Selanjutnya, menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Dan yang terakhir yaitu mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat dengan benar. Dan model pembelajaran kita pada pagi hari ini kita memakai model make a match. Anak-anak ibu semuanya, ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan dilihat video yang di depan.
Dan nanti setelah kalian melihat, kalian berikan argumentasinya. Iya nih, alhamdulillah. Dulu, hidupku seakan penuh dengan kedengkian dan kekurangan. Bahkan ketika orang lain berbuat baik padaku pun, aku merasa itu semua adalah penghinaan. Kamu gimana sih kerja kayak gitu nggak becus? Ikut ke ruangan saya sekarang. Aduh, kenapa sih motor pakai mogok segala? Hei, kayaknya kita searah, bareng aja yuk. Gak usah, aku bisa naik angkutan sendiri. Kamu nggak tahu peraturan pemerintah yang baru? Angkutan umum nggak ada yang lewat sini. Naik yuk. Hingga akhirnya, Ikut aku mampir ke Basnas bentar yuk. Ah, Basnas, kamu bayar zakat? Iya, zakat penghasilan 2,5% dari penghasilan kita. sekarang aku mengerti. Kekurangan serta kedengkian yang aku rasakan itu karena aku kurang memberi. Kini terjawab sudah bahwa manusia hanya perlu menyisihkan apa yang kita miliki. Lalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain dan menyempatkan diri untuk membantu sesama. Jika itu semua ditambahkan dengan keikhlasan, Gimana dengan video tadi? Percayalah. Asik bukan? Setelah disaksikan, siapakah yang bisa memberikan argumentasinya? Saya, Bu. Silakan dulu. Disajikan tadi, saya melihat ada seorang wanita yang mengalami kesulitan di kehidupannya, baik dalam bergaul dengan teman sejawatnya. Namun di akhir video, ketika perempuan tersebut datang ke Basnas, kehidupannya menjadi sangat berubah. Jika dikaitkan dengan materi pada pagi hari ini adalah tentang zakat, Bu. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan. Itulah tadi hasil argumentasi dari teman kalian semuanya. Dengan harta yang kita punya, kita bisa menyisihkan harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak. Artinya kita telah melaksanakan perintah Allah, yaitu dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu berzakat. Dengan video tadi, dengan berzakat, akhirnya kehidupan perempuan tadi bisa berubah seperti kehidupan yang lainnya. Untuk menambah pemahaman, pengetahuan tentang zakat, silahkan disimak video di depan ini. Analisis dan dicatat mana yang perlu dan penting untuk dicatat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan zakat. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah.
Di antaranya, sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa. Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, sesudah pada bulan Ramadan diwajibkan zakat fitrah. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Akan tetapi, pada dasarnya secara garis besar, zakat telah diwajibkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, tetapi belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisabnya maupun kadar zakatnya. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakatun. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dan zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni niat, ada pemberi zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki, ada penerima zakat fitrah yang dimaksud dengan mustahik, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat sebagai berikut. A. Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. B. Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang C. Mempunyai kelebihan makanan, baik itu untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Yang D. Berupa makanan pokok penduduk setempat. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun waktu mengeluarkan zakat adalah A. Waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang B.
waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang C, waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat id. Yang D, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat id karena hanya dianggap sebagai sodakoh biasa. Zakat mal atau harta. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut golibnya atau lazimnya. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasnya. Sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul atau batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, syarat wajib zakat ada dua, yaitu satu yang menyangkut orang, yaitu A. Beragama Islam, zakat tidak wajib atas non. Yang B. Balik dan berakal. Yang C. Bebas dari hutang. Yang D. Merdeka. Dan yang kedua, yang berkenaan dengan harta. Syarat yang dizakatkan. Syarat harta yang dizakatkan. A. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang B. Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang. C. Milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Yang D. Mencapai nisab. Selanjutnya mencapai 1 tahun atau haul. Yang F. Lebih dari kebutuhan pokok. G. Syarat tambahan untuk hewan ternak adalah hewan tersebut tidak menjadi alat kerja. Harta yang wajib dizakati. Islam menegaskan bahwa tidak semua harta milik seseorang wajib dizakati, karena harta yang wajib dizakati itu memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. 1. Binatang ternak. 2. Emas dan perak. 3. Harta perniagaan. 4. Hasil pertanian. Selanjutnya rikas atau barang temuan. Dan nomor 6. Makdin atau hasil tambang. Mustahik zakat.
Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Sebagaimana dalam golongan mustahik zakat itu ada 8. A. Fakir, B. Miskin, C. Amil, D. Mu'alaf, kemudian E. Rikob, F. Gorim, G. Sabilillah, dan yang H. Ibnu Sabil. Baiklah anak-anakku sekalian, hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah dapat menyucikan jiwa, memperoleh keberkahan harta, menjadikan sarana kepedulian dan silaturahim, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi kebahagiaan sesama umat Islam, dan membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan tadi, apakah sudah membuat kesimpulan? Sudah. So, coba Agustin. Menurut bahasa Arab, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mencucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Ya, bagus, tepuk tangan. Itulah tadi adalah pengertian zakat yang sudah disajikan di depan tadi yang sudah kalian tonton ya. Selanjutnya, apakah ada yang mencatat tadi tentang dalil zakat? Ya, Aulia coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa irka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Iya, bagus. Itu tadi adalah dalil tentang zakat, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Untuk lebih mendalami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, atau Ibu sajikan tadi, yaitu tentang materi zakat, Ibu akan membagikan 2 kelompok, yaitu kelompok A dengan kelompok B. Dan kita akan menggunakan strategi make a match. Apa itu make a match? Nanti di sana Ibu akan membagikan kartu. Di sana ada soal dan jawaban. Setelah kalian mencari jawaban atau pasangan yang benar, nanti kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapat. Paham anak-anakku semuanya? Silahkan dibuat kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya Ibu akan membagikan kartu ini. Ya, ini di sini ada kartu soal dan kartu jawaban. Setelah nanti kalian mencari jawaban yang pas dari kartu soal ini dan kartu jawaban ini. Silahkan, ini Ibu bagikan kartunya. Kalian cari soal dan jawaban yang setelah nanti Ibu bagikan, kalian mencari pasangan dari soal dan jawaban yang sudah Ibu bagikan. Ini untuk kelompok B, silakan nanti dicari pasangan dari soal dan kunci jawaban yang sudah Ibu bagikan. Tolong yang sebelah sana digeser.
Setelah kalian sudah memegang semua dari kertas yang sudah Ibu berikan, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari pasangan yang pas dari soal dan jawaban dari kartu tersebut. Silakan. Ya, ada. Sudah? Apakah ada yang sudah menemukan? Siapa yang pertama menemukan dari? Ayo dicari lagi yang pas, dicari lagi ayo antara kelompok A dengan kelompok B mencari jawaban yang pas dari soal tersebut. Waktu habis. Belum. Siapa tadi yang menemukan pertama dari soal dan kunci jawabannya? Silakan Ai sama Agustin untuk duduk terlebih dahulu. Yang kedua, siapa yang mendapatkan? Ya, silakan duduk. Yang kedua, yang lainnya silakan duduk semuanya. Apakah ada yang tidak dapat? Ada 2 orang. Ya, silakan duduk kembali. Siapa tadi yang tidak dapat namanya? Rindi sama Febriani yang nggak dapat. Si Rindi sama si Febriani, kenapa tadi tidak ketemu dari yang kamu cari tadi? Apa masalahnya? Oh, nggak ketemu jawabannya, sudah dicari. Coba Ibu lihat apa kuncinya? Oh, ini adalah ada di kartunya si Febriani. Oh, ini yang benar adalah pasangannya ya, yang sesuai. Yang pertama tadi siapakah yang menemukan? Siapa tadi? Ais dengan Agustin. Silahkan untuk maju ke depan membacakan hasil dari pasangan kartu dan jawaban yang sudah sesuai. Dibacakan siapa yang soalnya tadi siapa? Ya, bacakan Agustin. Salah satu pengertian zakat secara etimologi adalah toharoh, artinya suci atau membersihkan. Maksudnya menghilangkan penyakit-penyakit hati yang berhubungan dengan harta secara langsung seperti kikir, serakah, iri, dan lain-lain. Iya, betul, bagus, tepuk tangan. Takaran atau ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 so 2,5 kg dari beras. Gimana teman-teman yang lain? Benar jawaban dari yang diutarakan tadi dari teman kalian? Benar, bagus? Bagus, kita kasih tepuk tangan lagi. Silakan duduk kembali. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD ini. Di sini nanti kalian menulis hasil dari kartu dan jawaban yang sudah kalian temukan tadi disalin di LKPD ini. Ya, ini untuk kelompok A. Dan ini adalah untuk kelompok B. Ini tadi itu ya, udah benar ya. Untuk kelompok B. Berhubung waktunya sudah habis, ayo anak-anakku dikumpulkan untuk kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B dikumpulkan. Anak-anak Ibu semuanya tadi sudah melihat video yang sudah Ibu tayangkan, menyimaknya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang zakat yang sudah kalian lihat tadi. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, yang disebut dengan mustahik zakat dengan syarat dan rukun tertentu. Dan takarannya adalah tadi yang sudah dibacakan oleh teman kalian, yaitu 2,5 kg beras. Uang ya, uang. Emas, betul. Apalagi siapa?
Binatang ternak, ada lagi? Iya tadi rikas. Zakat barang temuan atau yang dimaksud dengan rikas, ya benar, rikas. Ada lagi? Zakat profesi, ya. Zakat perdagangan, dah betul semuanya. Apakah ada materi yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, sudah paham semuanya? Menyenangkan tidak belajar pada hari ini? Menyenangkan. Apa yang kita pakai strategi tadi dalam pembelajaran kita hari ini? Make a mess. Iya, bagus. Berikan evaluasi, silakan dikerjakan. Digeser. Dah? Dah. Silakan diisi kertas evaluasi ini. Udah gimana? Udah bisa? Udah? Gimana? Bisa? Febriani ada yang nggak bisa? Ada yang tidak paham dari itu kertas evaluasinya? Oh itu bisa dibaca itu berapa itu? 100.000 ya? Ya. Ini udah semua ada bisa? Udah. Udah semuanya? Kalau sudah dikumpulkan. Yang kelompok sini tadi udah semuanya? Udah. Baiklah, Ibu akan memberikan penilaian dari hasil evaluasi yang diperoleh dari kelompok A dengan kelompok B. Apakah kalian penasaran dengan hasil nilainya? Penasaran? Dah, kalau penasaran Ibu akan membacakan hasil nilainya. Untuk kelompok A nilainya adalah 95. Tepuk tangan. Bagus. Dan untuk kelompok B, karena ada sedikit kesalahan, jadi untuk kelompok B nilainya adalah 90. Tepuk tangan. Jadi untuk kelompok B, untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi sehingga nilainya lebih bagus lagi. Ya, untuk kelompok B. Sebelum pembelajaran berakhir pada hari ini, untuk materi minggu depan adalah tentang puasa. Apa anak-anak? Puasa. Ya, betul, tentang puasa. Persiapkan diri kalian, jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah lebih rajin lagi sehingga nilainya lebih baik untuk kedepannya. Dan sebelum berakhir, silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai dan Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.